Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-munfarid bil azmati wal jalal, al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal, al-mutanazzih 'anil syuraka'i wan nudara, al-muqaddas min samatil hudusi min at-taghayyur wal intiqal wal ittisal wal infisal, alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabil ladzina khalasat lahumul amal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fima lahum min mahadihi sifati wa mahasinil halal. Amma ba'du, hadratal muhtaramin ma'asyiral a'izza wal fudala, tamanipun para guru, para ulama, para sepuh, pengurus Masjid Agung Surakarta yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, jamaah hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nur hidayahnya kepada kita, yang sehingga kita bisa hadir sholat berjamaah, diteruskan dengan taklim. Semoga hari ini dan juga hari-hari setelahnya kita semua berada dalam naungan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan daripada kajian yang kemarin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah bermacam-macamnya atau perbedaannya orang-orang yang mendapat hidayah di permulaan dan juga orang-orang yang mendapat ma'unah di awalan. Ada dua golongan besar di kalangan umat Nabi Muhammad. Qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum. Ada suatu kelompok di mana orang tersebut dari awal itu sudah diberikan nur hidayah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah sebelum dia usaha. Sedangkan kaum yang kedua, wa qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum, ada segolongan yang ahli zikir dulu, baru dia mendapatkan hidayah. Ibaratnya dalam urusan duniawi, ana wong sing rekoso sik, ana wong sing rekoso sik,
prihatin sik laki de sukses. Itu namanya qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum, segolongan yang upaya dan usahanya maksimal baru dia mendapatkan nur dari Allah. Sedangkan yang pertama golongan kaumun tasbiqu anwaruhum adzkaruhum, ndak banyak daripada upaya, ndak banyak usaha, tahu-tahu dia diberi hidayah oleh Allah. Andaikan saya kasih perbandingan, mungkin ini lebih tepatnya orang itu kaya dari kecil ya. Entah itu mendapat warisan, entah itu mendapat apa, yang jelas tanpa usaha yang banyak. Di antara dua golongan itu, yang pertama yang Allah kasih nur sebelum dia banyak mendapatkan ilmu, sebelum dia banyak mendapatkan asrar, mendapatkan nur, itu namanya wahum al-mujdibuna al-muraduna. Mereka adalah orang-orang majdub. Dalam istilah ilmu tasawuf ada istilah majdub ya. Wali-wali majdub al-muraduna yang memang dikehendaki. Falamma wajahathum an anwar hasalat minhumul adzkar bila takallufin wala ta'ammulin bal bisuhulatin wa khifatin. Mereka mendapatkan nur dulu, baru dia banyak zikir, baru dia banyak melakukan amal, tapi dengan mudah dan tanpa kesulitan. Siapa mereka? Mereka orang-orang solihin yang tingkatannya majdub. Kita mungkin pernah mendengar wali-wali majdub yang tingkahnya rotok nyeleneh ya. Bahkan dalam satu sisi seakan-akan dia melanggar syariat ya. Seakan-akan melanggar syariat, kadang ya ndak sholat bareng. Itu al-majdubun namanya ya. Al-majdubun, al-muradun, orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalam urusan nur hidayah, dalam urusan keilmuan, dalam konteks ilmu batiniyah ya. Dia sudah diberikan syahadah oleh Allah. Kau andaikan sekarang kita sekarang dalam konteks sekarang, mungkin ada di antara wali-wali majdub yang mungkin pernah jenengan kenal. Kau andaikan saya kasih contoh sekilas seperti kau andaikan di Jakarta yang terkenal itu Wan Sehan. Beliau itu termasuk al-majdubin, atau Habib Ja'far al-Qudus itu minal majdubin ya. Mereka itu dikasih kenal dulu kepada Allah. Memang kenal dulu ya. Tidak banyak zikir. Itu golongan-golongan yang pertama. Dia orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki untuk mendekat, namanya al-muradun. Atau keandaikan di Surabaya, di Gresik seperti Habib Abu Bakar, cucunya Habib Abu Bakar Gresik yang mendirikan Masjid As-Sekak. Beliau itu tidak pakai kelambi, tidak pakai apa-apa, pakainya cuma sarung, paling baru keluar kota baru pakai kelambi. Al-majdubun, al-muradun, ini yang membedakan, yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendekat. Jadi dikasih nur dulu, dikasih kenal dulu kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini tidak ruwet di dalam konteks ibadahnya. Beda dengan yang kedua. Wa qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum. Yang kedua adalah orang-orang yang memang susah payah dulu, banyak zikir dulu, banyak daripada sholatnya tekun, ngajinya tekun, puasanya tekun. Ya, seperti kebanyakan daripada para aulia, kita dengar riyadhahnya seperti Al-Habib Soleh Tanggul. Beliau 4 tahun tidak keluar rumah.
riyadhah. Seperti Habib Abu Bakar Gresik, dia sebanyak berapa 14 tahun, wa fi riwayatin 15 tahun riyadhah dia. Kalau kita 15 tahun tidak keluar rumah mungkin wis semaput kita. Tidak pegang HP satu hari satu malam wis stres. Apalagi tidak keluar rumah sampai sekian lama. Itu mujahadahnya tasbiqu anwaruhum azkaruhum anwaruhum. Berusaha dulu dengan berbagai zikir, dengan berbagai mujahadah, dengan berbagai puasa, yang sehingga di dalam Al-Quran golongan ini disebut oleh Allah. Golongan yang pertama dikatakan oleh Allah, yukhtassu marbi rahmatihi may yasha, yaitu orang-orang yang memang ditentukan, dikhususkan oleh Allah, yaitu mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Siapa mereka? Yahtassu bi rahmatihi may yasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa mengupayakan ini, karena orang-orang yang ingin masuk rahmatnya Allah itu pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Lah kalau yang kedua, yang upayanya dan usahanya dulu baru kenal Allah, di dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul mujahadah di jalanku, kata Allah, betul-betul mempeng tenanan, lanahdiyannahum subulana, aku akan tunjukkan jalanku kepada mereka. Nah, dua golongan ini adalah hamba-hamba Allah yang mana tujuannya sama tapi jalannya berbeda. Jadi kedua golongan ini tujuannya sama, jalannya berbeda. Yang pertama dikasih kenal sih oleh Allah di dalam hatinya melalui nur hidayah, melalui nur ma'arif, melalui nur kema'rifatan, melalui asrar, rahasia-rahasia Allah tanpa upaya yang berarti. Nah, makanya di dalam konteks keilmuan saja manusia itu ada dua. Di dalam keilmuan ada orang namanya talib, yaitu orang yang mencari ilmu. Ada talibul ilmi, mencari ilmu, mondok sekian tahun, seperti Ibnu Hajar, berapa belasan tahun beliau udah dapat ilmu. Ya, makanya dikatakan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu anaknya Watu. Ya, ada ulama yang pengarang kitab namanya Ibnu Hajar, mungkin pernah kita dengar, anaknya Watu. 19 tahun wa fi riwayatin, beliau mondok tidak dapat sama sekali ilmu tidak dapat, akhirnya pulang. Ya, 19 tahun. Sampai di perjalanan, sampai di tengah hutan, dia duduk di atas batu begitu. Kok ada batu yang ditetesin air, ketetesan air, tes sampai bertahun-tahun. Akhirnya apa? Batu ini bolong. Batu bolong kena tetesan air. Lalu beliau mikir, kalau batu saja bisa bolong kena tetesan air yang cair, batunya keras, apa tidak mungkin pikiranku iso bolong, iso tembus, iso dapatkan ilmu. Akhirnya apa? Mengambil iktibar daripada itu, Imam Ibnu Hajar kembali lagi, mondok lagi, tidak jadi pulang. Akhirnya sampai alim. Itu thalibul ilmi namanya, orang-orang yang mencari ilmu. Tentunya al ilmu bil ijtihad la bin nasab. Ilmu itu didapat dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, dengan susah payah, dengan lapar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan pahit seumur hidup. Imam Syafi'i. Ini menjadikan patokan kepada kita bahwasanya thalibul ilmi itu memang membutuhkan pengorbanan, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari keluarga, rekoso memang dia orang mencari ilmu. Tetapi kalau tidak mau pahit di dalam mencari ilmu, maka dia akan merasakan pahit seumur hidup, kata Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar kembali lagi mondok dengan mengambil i'tibar bahwasanya memang butuh ijtihad yang luar biasa
yang sehingga dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nah, kemudian ini nisbatnya apa? Orang yang menghendaki. Talibul ilmi itu orang yang menghendaki ilmu, yang mencari ilmu, seperti orang yang mencari Allah, mencari ridhonya Allah, ya. Itu yang golongan yang kedua. Golongan yang lain yaitu orang-orang yang matlubul ilmi. Matlubul ilmi itu apa? Orang yang memang dicari ilmu. Jadi bukan kita yang cari. Bukan orang itu yang nyari ilmu, tapi ilmunya yang nyari. Siapa mereka? Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Banyak di antara kalangan para sholihin yang putranya tidak mondok tapi alim, tidak belajar tapi alim. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Tidak kayak kita mondok sekian tahun tidak alim-alim. Kalau ngapalkan hadis, ya, ngapalkan sanadnya, matannya hilang. Ngapalkan matan, sanad hilang. Ngapalkan pagi, sore hilang. Sulit, pahit memang orang mencari ilmu. Orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam dijadikan orang-orang yang majtubin. Tetapi kalau matlubul ilmi, orang-orang yang dicari ilmu ini, proses belajarnya sebentar sudah alim. Kenapa? Karena ilmu yang nyari. Kalau ilmu yang nyari, kadang kita mendengar hafal, ya, kita melihat hafal. Di antara kalangan para sholihin, putra-putranya para sholihin, para ulama itu banyak yang seperti itu, ya. Makanya kita jangan niru-niru, ya. Putranya ulama beling kadang masih kecil, ya. Banyak memang. Rata-rata putranya kiai-kiai itu masih kecil beling. Putranya habaib beling, masih kecil. Tapi setelah balik, setelah dewasa, alim, mari. Kenapa? Karena tirakatim bae memang luar biasa, ya. Mendoakan anak turunnya itu memang luar biasa. Dikatakan min dzurriyyatin ba'duha ba'din. Orang yang memang mendapatkan daripada dzurriyyah yang sama-sama orang-orang yang beriman, dikatakan bahwasanya mereka akan bertemu besok di surga. Sebagaimana tirakatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dikatakan bahwasanya beliau riyadhah ingin mendapatkan anak yang soleh, dia dapatkan Nabi Yusuf, ya. Yang luar biasa solehnya, umur 7 tahun kita ketahui Nabi Yusuf sudah mau disembelih untuk menjalankan perintah Allah. Kalau bukan orang soleh, masya Allah, tidak akan mempunyai makom seperti itu. Itulah dua golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang diberi nur, diberi hidayah oleh Allah dari awal, sebelum dia banyak riyadhah, sebelum dia banyak mujahadah, yaitu golongan al-majdubin, al-muradun. Kemudian yang kedua, golongan yang berusaha sekuat tenaga dulu, berupaya dulu, kerja sih, usaha sih, nyambut gawe sih, lagi sukses, ya. Puasa sih, riyadhah sih, zikir sih, sholat, kemudian dia baru mengenal Allah. Kemudian disebutkan zakirun zakarah liyastanira qalbuhu wa huwa asalik wa zakirun istanara qalbuhu fakana zakiran. Ada orang yang banyak zikir kemudian hatinya bersinar. Dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perbanyaklah daripada berzikir, ingatlah bahwasanya dengan zikir tatmainnul qulub, hati akan tenang, ya. Hati akan damai. Wa huwa as-salik, mereka itu adalah orang-orang yang menempuh jalan menuju ridhonya Allah, entah itu dengan berbanyak puasa sebagaimana para nabi-nabi terdahulu,
Bagaimana kita ketahui Nabi Daud alaihissalam dalam riyadhahnya luar biasa sekali. Sehari puasa, sehari mokel, sehari puasa, sehari mokel. Itu bentuk daripada riyadhah. Padahal itu seorang nabi. Ya. Sehari puasa, sehari mokel. Sama kayak kita. Sehari tidak puasa, sehari mokel. Sehari tidak puasa, sehari mokel. Ini seorang nabi bentuk riyadhahnya untuk mendekat kepada Allah sedemikian luar biasanya. Demikian juga Rasul kita, Nabi kita, setiap hari Senin, Kamis beliau riyadhah, beliau mujahadah. Kenapa? Liyastani qalbuhu, ya. Biar hatinya tambah bersinar, biar hatinya tambah dan tambah. Makanya doanya Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang tidak tahu kealiman Rasulullah? Wong yang dikatakan itu wahyu. Tetapi doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan tambahilah aku pemahaman. Lah disitulah pemahaman ini yang sulit. Karena seseorang membaca ayat, mendengar suatu ayat, pemahamannya itu sudah beda-beda. Makanya ulama-ulama tafsir dari sekian tafsir itu dikatakan bahwasanya sebagian para peneliti mengatakan macamnya tafsir di dunia ini yang terdaftar di dalam percetakan itu 440 tafsir. Itu tafsirnya Al-Quran. Ya. Andaikan kita hatamkan sampai mati kita belum rampung. Ya. Satu saja tidak hatam. Lah di situ zakirun zakara liyastani qalbu, untuk mencapai daripada nurnya Allah, untuk mencapai daripada kemakrifatan kepada Allah, agar kita kenal kepada Allah. Yang dilandepin itu bukan lesannya tapi hatinya, ya. Dengan apa? Zakir, dengan banyak zikir. Makanya uzkurullaha dzikran katsira, perbanyaklah zikir kepada Allah, dzikran katsira, wasabbihuh, dan perbanyaklah tasbih. Ya. Itu bagian daripada apa? Mengasah hati kita agar dibersihkan oleh Allah dari kotoran. Kemudian dikatakan bahwasanya la ya'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar illa fi ghaibatil malakut. La yu'lamu qadru anwaril qulub, tidaklah diketahui nurnya hati dan juga rahasia-rahasianya Allah illa fi ghaibil malakut, kecuali di dalam alam malakut. Artinya apa? Kita ail as-sarair ail anwar al-musyriqu 'alaiha wa hiya al-ulum wal ma'arif al-dunyah wa ma huwa mawdu'un fiha min anwaril haqqi. Kita mau mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah sementara Allah itu gaib? Bagaimana caranya mengenal Allah untuk mendapatkan nur dari Allah sementara Allah itu tidak bisa dilihat? Makanya di sini dikatakan hati itu tidak akan mengenal Allah. Dan juga sir kita, roh kita, ya, yang sudah tertutup dengan alam dunia ini, dengan banyak dosanya kita, dengan banyak perbuatan-perbuatan kita, tidak akan mengenal Allah kecuali illa fi waibil malakut, kecuali di dalam alam gaib. Apa yang dia tahu malakul gaib? Wa huwa alamul akhir, ya. Makanya besok dikatakan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan di surga, bidadari dengan segala kenikmatannya, buah-buahan, telaga, segalanya di surga itu tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan an-nadru ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar adalah melihat daripada Allah besok di surga.
Faman amana bil ghaib wa sa'a fi tahdhibi nafsihi hatta hasalat indahu tilkan anwar syahada lahdal awfar hunaka wa in kana muhanan fid dunya ghairu muhtanan fiha kama la tadharu anwarus sama illa fi syahadatil mulki. Seseorang dikatakan man amana bil ghaib, orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa hal gaib itu? Termasuk diantaranya Allah, Rasulullah sekarang sudah gaib, kalau dulu ndak ya. Termasuk malaikat. Wa sa'a fi tahdhibi nafsih, dan orang itu berupaya untuk membersihkan, mendidik hatinya, mendidik nafsunya, hatta hasolat indahu tilkal anwar, sehingga sampai orang itu berhasil mencapai nur keimanan, nur hidayah, nur musyahadah, syahada lahdul awfar, maka dia akan menyaksikan bagian yang terpenting. Seseorang melakukan dosa, melakukan korupsi, melakukan segala macam, itu apakah mereka tidak tahu? Tahu dosa ya. Apakah tidak ada kok menabrak hukum? Tahu, padang ketok ya, tapi dia tabrak. Lalu apa yang membedakan? Karena di situ tidak tahdhibun nafsih, dan juga tidak ada nur di dalam hatinya yang mengenalkan dia kepada Allah. Jangan dikira orang yang berbuat dosa itu tidak tahu hukum, tahu. Akan tetapi nurnya itu tidak sampai musyahadah kepada Allah, tidak sampai menyaksikan keagungan Allah, tidak sampai menyaksikan daripada sifat jamalnya Allah, tidak sampai kepada sesuatu yang dimaksud di dalam tahdzibin nafsi, mendidik hati. Ini yang perlu kita tanamkan ya. Kalau urusan ilmu semuanya tahu hukum, tetapi untuk mengamalkan hukum itu perlu tahdibun nafsi, perlu pendidikan hati, tarbiyah, mendidik hati untuk selalu yaqdoh kepada Allah, untuk selalu musyahadah dengan Allah, yang sehingga di dalam syarat daripada Islam adalah syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu penyaksian secara hati, bukan lisan ya. Syahadat itu penyaksian diri secara hati, hati kita menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Lah itulah pentingnya mengapa hati itu kita itu butuh dididik, butuh ditarbiyah, butuh digembleng untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa fi ghaibil malakut kama la tadharu anwarus sama, sebagaimana nurnya langit, cahaya di langit itu tidak akan tampak illa fi syahadatil mulki, kecuali dia menyaksikan dunia ini, ada di dunia maksudnya, menyaksikan awan, menyaksikan keberadaan daripada dunia ini. Seseorang tidak mungkin mengetahui cahayanya dunia, cahayanya matahari, kalau dia ada di dalam barzah, ada di dalam kubur. Dia harus di dunia baru menyaksikan. Apa yang dimaksud di sini? Wijdanu samaratut ta'at, itu dia mendapatkan daripada buah ketaatan dengan adanya nur allati tahsulu fi qulubihim wa tashruqu ala dhawahirihim wa taladdud biha fi hali fi'liha ajilan bi syairil amilin bi wujudil jaza alaihi ajilan. Seseorang tatkala dia sudah merasakan nikmatnya ibadah, itu menunjukkan amalnya itu diterima di dunia ya. Di antara amal yang diterima di dunia sebagai bentuk bukti
bahwasannya dia akan mendapatkan jaza di akhirat. Dia sudah mendapatkan jaza di dunia tapi hanya secuil saja. Yaitu apa? Wijdanu samrati ta'at, yaitu menemukan buah daripada ketaatan. Nah, buah daripada ketaatan itu tidak akan didapat sebelum orang itu mendapatkan nur dari Allah, mendapatkan asrar dari Allah, mendapatkan daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang dimaksud di dalam hal itu adalah orang-orang yang mujahadah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oleh karenanya istiqomah di dalam ngaji, istiqomah di dalam zikir, sampai beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, pengarang Ratib Al-Haddad itu, beliau itu seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sholat malam. Seumur hidup istiqomahnya beliau. Sampai dalam perjalanan sekalipun, suatu waktu beliau sedang musafir bersama para santrinya, hujan lebat, tidak ada tempat berteduh, tidak pakai kendaraan kayak sekarang, jalan hujan. Santrinya mengira malam ini Habib Abdullah tidak akan sholat. Kenapa? Hujan, teles, bajunya teles, tidak ada tempat. Ternyata apa? Santrinya salah. Beliau minta mandek, kemudian di tengah genangan air itu beliau masih sholat. Saya sholat dulu 2 rakaat. Itu istiqomah. Nah, makanya dikatakan oleh Rasul, afdalul amal adawamuha wa in qallah. Coba di dalam hidup kita berusaha mengamalkan suatu amalan sedikit yang ringan saja, tapi yang istiqomah, yang ringan, jangan yang berat. Karena kok andaikan jenengan ngamalkan 1 juz sehari, itu kayak ora suwe, ya. Paling berjalan 1 bulan 2 bulan, yen 1 minggu, ya. Kita coba belajar mengamalkan hadis Rasul, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa inqallah. Jangan banyak-banyak amalan kalau ingin istiqomah. Sekiranya bisa mengukur dalam keadaan repot pun bisa ngamalkan, itu ditargetkan, ya. Dalam keadaan repot kayak apapun, sekiranya bisa meluangkan, artinya waktunya tidak lama. Umpamanya satu contoh, setiap hari kita istiqomah baca Al-Quran 7 ayat umpamanya. 7 ayat kan tidak begitu lama, paling butuh berapa menit tok. Walaupun repotnya kayak apa, kita kan insya Allah masih bisa mengupayakan meluangkan waktu baca 7 ayat. Tapi kalau 7 halaman kayaknya ya nyawang tok wis rasa-rasen. Saya pikirannya pas sumpek, ya. Tambah aras-aras. Tapi kalau cuma 7 ayat begitu, istiqomah nawa itu aku arep istiqomah maca Quran 7 ayat setino atau 3 ayat, ndak masalah. Amal itu bukan masalah banyak sedikitnya, tapi istiqomahnya yang mendatangkan daripada samratu taat, ya, buah daripada ketaatan istiqomahnya, ya. Sama dengan beliau Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, istiqomahnya tidak banyak, cuma 2 rakaat. Makanya bisa dalam keadaan ngantuk kan, kok andaikan cuma 2 rakaat kan bisa istiqomah, ya. Tapi kalau 100 rakaat, waduh, kayaknya kalau bukan waktu selo tidak bisa. Makanya dianjurkan istiqomah itu di dalam Al-Quran, kulillah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Katakan Allah dan istiqomahlah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan mengutus malaikat kepada kita, orang-orang yang istiqomah. Nah, di sini dikatakan buah daripada ketaatan itu
yaitu merasakan daripada manisnya ibadah samratut ta'ah di dunia, wa bisairil amilina biwududil jaza 'alaiha ajilan, dan juga besok di akhirat akan mendapatkan jaza yaitu pembalasan dari Allah ajilatan biwududil jaza 'alaiha fid daril akhirah, dan di akhirat juga mendapatkan daripada pembalasan yang berupa surga dan juga ridhonya Allah, an-nadru ila wajhil karim. Jadi kembali kepada awal saya simpulkan bahwasanya la ya'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar, seseorang tidak akan mengetahui kadar daripada nur hatinya, kadar daripada rahasia-rahasia Allah, kecuali dia berada di dalam akhirat besok. Artinya dia sudah masuk ke dalam alam yang dimana Allah akan membuka daripada sifat-sifatnya Allah, bahkan mengizinkan untuk melihatnya. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya ada dua golongan di dunia ini. Yang pertama yakhtassu may yasha, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, yakhtassu bi rahmati may yasha, yaitu orang-orang yang tasbiqu anwaruhum adzkaruhum, orang-orang yang tanpa upaya yang berat, tanpa usaha yang maksimal, dia dapatkan sesuatu yang berupa nur yang sehingga kenal dengan Allah. Kemudian yang kedua, tasbiqu adzkaruhum anwaruhum, orang-orang yang berusaha, berupaya dulu, orang-orang yang luar biasa di dalam mujahadahnya, baru dia kenal kepada Allah, baru dia makrifat kepada Allah, baru dia menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Nah, disitulah bentuk daripada dua golongan tersebut. Kita menyikapi jangan sampai menjadi orang yang fanatik, karena mereka kadang bersulayaan dengan syariat. Mereka memang dipilih oleh Allah untuk dijadikan orang-orang yang seperti itu, hatinya selalu yaqdah dengan Allah, hatinya selalu rindu kepada Allah. Oleh karenanya akhwani rahimakumullah, saya tegaskan kembali bahwasanya Allah kadang memilih hambanya untuk mendekat tanpa upaya yang berarti. Itu adalah pilihan Allah tanpa intervensi dari siapapun. Makanya kita tidak boleh meri, itu sudah jatahnya mereka. Maksudnya kok andaikan kadang orang dia dari segi usahanya kok santai ya, tapi kok sugih, tidak usah meri kita dalam urusan dunia ini, dalam urusan keilmuan, dalam urusan ibadah juga sama. Kadang Allah memang memilih orang-orang seperti itu untuk mendekat kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang memang usaha dari depan kemudian sukses, kemudian kita niru, usaha juga dari depan luar biasa mujahadahnya, siang malam kerja, pagi mangkat, malam pulang, ya kadang tidak sukses-sukses. Itu sudah jatah ya, sudah jatah sendiri-sendiri. Yakhtassu bi rahmati may yasha, akan tetapi Allah berjanji man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ini bukan hanya urusan duniawi, bukan hanya urusan ukhrawi, tapi urusan duniawi juga sama. Harus betul-betul mujahadah, istiqomah, dan juga ikhtiar, serta tidak lupa tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita dan juga istri kita atau istri-istri kita ya, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan nur yang sehingga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa tumakninah di dalam ibadahnya, dan juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala bala dan musibahnya, dinaungi kita semua dan keluarga kita di dalam naungan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah al-fatihah. Ar-Rahman
Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.